Buat Anda para guru, pernah nggak sih kepikiran, suatu saat nanti saya mau jadi kepala sekolah? Nah, kalau iya, ada kabar penting nih. Baru-baru ini, cara untuk jadi kepala sekolah di Indonesia itu dirombak total. Ada peraturan baru yang keluar, dan yuk kita bakal kupas tuntas semuanya di sini. Jadi pertanyaannya sekarang siap untuk memimpin? Dan ini bukan cuma basa-basi loh. Buat ribuan guru di seluruh Indonesia, ini tuh beneran kayak membuka lembaran baru. Kesempatan yang sekarang jalurnya dibikin jauh lebih jelas dan lebih teratur. Dan perlu dicatat ya, ini bukan sekedar ganti aturan administrasi biasa. Coba deh kita lihat kutipan dari peraturannya langsung. Ini intinya, semua ini dibuat untuk satu tujuan mulia, yaitu gimana caranya biar layanan pendidikan kita makin berkualitas buat semua murid tanpa terkecuali. Oke, jadi ini dia peta bahasan kita kali ini. Kita mulai dari kenapa sih aturan ini dibikin, terus kita lihat siapa kandidat yang dicari, gimana alur sertifikasinya, terus proses penugasannya, berapa lama masa jabatannya, sampai nanti gimana ceritanya sebuah penugasan itu bisa selesai. Sip, kita masuk bagian pertama, era baru kepala sekolah. Nah, kenapa peraturan ini penting banget? Simpelnya gini, aturan yang lama, yang dari tahun 2021 itu, dianggap udah nggak relevan lagi. Udah nggak cukup buat menjawab tantangan dunia pendidikan kita yang, ya ampun, cepat banget berubahnya. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal ganti kertas atau prosedur. Ini tuh langkah strategis, tujuannya jelas buat memperkuat kepemimpinan di sekolah. Karena kita semua setuju kan, pemimpin sekolah yang hebat itu kunci buat menciptakan lingkungan belajar yang oke banget buat anak-anak kita. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ngomongin soal profil kandidat ideal. Anggap aja ini semacam gerbang pertama yang harus dilewati. Soalnya di aturan baru ini kriteria siapa yang boleh maju itu, wah dibikin jelas banget. Yuk kita bedah satu-satu syarat utamanya. Pertama, soal akademis ya jelas harus S1 dan punya sertifikat pendidik. Tapi ada lagi nih yang penting, kinerja Anda itu harus dapat nilai baik minimal 2 tahun terakhir. Terus harus punya pengalaman manajerial paling nggak 2 tahun. Catatan disiplin dan kriminal juga harus bersih kinclong. Oh ya, usia maksimalnya 56 tahun dan ini nih yang sering jadi pertimbangan, harus siap ditempatkan di mana aja. Nah, di sini ada bedanya nih antara guru PNS dan PPPK. Kalau guru PNS, pangkatnya minimal harus penata atau 3/C. Sementara kalau guru PPPK, yang dihitung pengalaman mengajarnya, minimal 8 tahun. Yang menarik, aturan ini ternyata cukup fleksibel loh. Kalau memang lagi kekurangan kandidat, syaratnya bisa sedikit dilonggarkan. Kelihatan kan, tujuannya biar nggak ada sekolah yang kosong pemimpinnya, terutama di daerah yang butuh banget. Oke, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya, jalur menuju sertifikasi. Nah, kalau syarat-syarat awal tadi udah terpenuhi, disinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Anggap aja ini kayak serangkaian tes buat nyari bibit-bibit pemimpin terbaik. Prosesnya itu ada 3 tahap besar. Yang pertama itu pengusulan. Jadi Anda bisa daftar sendiri atau diusulkan. Kedua, seleksi. Nah, ini tahap yang paling ketat. Dan yang terakhir, kalau berhasil lolos, ada pelatihan akhir buat memoles semua kemampuan kepemimpinan Anda. Coba kita fokus dulu ke tahap seleksinya ya. Ini tuh krusial banget. Anggap aja kayak saringan yang dibagi jadi 2 lapis, buat mastiin cuma kandidat yang paling siap yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Saringan pertama itu namanya seleksi administrasi. Di sini semua berkas dan dokumen Anda bakal dicek satu-satu. Ijazahnya bener nggak, bukti pengalamannya valid, catatan kinerja dan kepolisiannya bersih. Pokoknya ini tahap verifikasi kelengkapan di atas kertas dulu. Nah, kalau urusan dokumen udah beres dan lolos, baru deh masuk ke seleksi substansi. Disinilah kemampuan Anda yang sesungguhnya diuji. Udah bukan soal kertas-kertasan lagi, tapi lebih ke gimana sih potensi, visi, dan kompetensi Anda buat jadi seorang pemimpin. Dan buat siapapun yang sukses melewati semua rintangan ini, hasilnya adalah sebuah sertifikat pelatihan calon kepala sekolah. Anggap aja ini tiket emas Anda, bukti resmi kalau Anda itu udah siap buat memimpin sebuah sekolah. Oke, kita lanjut lagi. Udah dapat sertifikat, terus apa? Nah, kita masuk ke tahap keempat, menerima penugasan. Eits, jangan salah ya, punya sertifikat itu bukan berarti langsung otomatis jadi kepala sekolah loh. Masih ada satu langkah terakhir sebelum Anda benar-benar dikasih kunci sekolah. Terus siapa dong yang nentuin? Nah, keputusan finalnya itu ada di tangan pejabat pembina kepegawaian atau biasa disingkat PPK di tiap-tiap daerah. Merekalah yang pegang palu ketok buat penugasan. Tapi PPK ini nggak kerja sendirian kok. Mereka itu dibantu sama yang namanya tim pertimbangan.
Isinya sekitar 5-9 orang, ada perwakilan dari Dinas Pendidikan juga. Nah, tim inilah yang kasih masukan dan rekomendasi biar PPK bisa milih kandidat yang paling pas. Nah, sekarang kita geser sedikit ya. Bukan lagi ngomongin perjalanan menuju jadi kepala sekolah, tapi perjalanan saat menjadi kepala sekolah. Kita masuk bagian 5, masa jabatan. Aturan mainnya gimana sih kalau udah resmi menjabat? Pertama, soal lamanya menjabat. Aturannya jelas banget. 1 periode penugasan itu 4 tahun. Dan seorang kepala sekolah itu bisa menjabat maksimal 2 periode berturut-turut di sekolah yang sama. Artinya total 8 tahun. Setelah itu, ya kembali lagi jadi guru biasa atau bisa juga dipindah tugaskan ke sekolah lain. Selama menjabat, ada beberapa aturan penting juga. Tiap tahun, penilaian kinerja Anda itu minimal harus baik, nggak boleh kurang. Terus, setelah minimal 2 tahun di satu sekolah, Anda bisa dipindahkan. Dan ini yang penting, setelah semua masa jabatan selesai, ya kembali lagi jadi guru. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Akhir dari penugasan. Namanya juga perjalanan ya, pasti ada akhirnya. Tugas sebagai kepala sekolah pun begitu. Nah, di peraturan ini dijelasin tuh, apa aja sih yang bisa bikin masa tugas seorang kepala sekolah itu selesai? Jadi tugasnya bisa berakhir karena banyak hal. Ada alasan yang wajar, ya kayak pensiun, masa jabatannya habis, atau mengundurkan diri. Tapi bisa juga berhenti di tengah jalan karena alasan lain. Misalnya, kena masalah disiplin atau kasus hukum. Dan yang paling ditekankan di aturan baru ini, kalau gagal mencapai target kinerja baik, itu juga bisa jadi alasan. Nah, setelah kita bedah semuanya dari awal sampai akhir, kita balik lagi ke pertanyaan besarnya. Dengan jalur yang sekarang jauh lebih jelas, lebih terstruktur, dan sangat menekankan kinerja, kira-kira potensi baru apa ya yang bakal muncul di sekolah-sekolah kita? Dan gimana para pemimpin baru ini nanti akan membawa perubahan buat pendidikan Indonesia? Itu pertanyaan bagus untuk kita pikirkan sama-sama.